Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aditya Rizky Pratama, NIM 1904295, mata kuliah Statistika Sosial pertemuan ke-11. Di pertemuan 11 ini, materinya adalah yang pertama, regresi linear sederhana dengan SPSS. Yang kedua, regresi linear berganda dengan SPSS. 1. Regresi linear sederhana. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, buka aplikasi SPSS. Yang kedua, mulai aplikasi, buat data baru, dan klik cancel. Yang ketiga, siapkan data, klik variabel view. Jika regresi linear sederhana, maka tampilannya seperti ini. Yang keempat, masukkan data setiap variabel penelitian. Jika regresi linear sederhana, maka tampilannya seperti ini. Yang kelima, pilih menu analis, lalu klik regression, dan klik linear untuk memilih regresi linear. Baik sederhana atau berganda pada tahap ini sama. Yang keenam, masukkan semua variabel penelitian, baik variabel independen atau variabel dependen. Lalu klik OK. Jika analisis regresi linear sederhana, maka tampilan kotak dialog seperti berikut. Yang ketujuh, lalu muncullah output regresi linear sederhana seperti ini. Cara membaca data regresi linear sederhana. Yang tabel 1. Pada tabel di atas, didapatkan nilai R² atau R kuadrat, di mana S² adalah nilai yang menunjukkan persentase sumbangan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain atau epsilon yang disimbolkan epsilon i. R² didapat nilai sebesar 0,437. Artinya sebesarnya sumbangan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 43,7%. Sedangkan sisanya 56% dipengaruhi oleh variabel lain. Tabel 2. Melalui tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi dengan nilai konstan dan koefisien variabel X pada kolom B serta dianalisis nilai sig variabel X. Persamaannya adalah Y sama dengan 6,961 ditambah 0,813X. Didapat nilai konstan sebesar 6,961. Artinya secara statistik tanpa adanya X, maka besar Y adalah 6,961. Didapatkan nilai koefisien variabel X sebesar 0,813. Artinya, besar pengaruh X terhadap Y sangat kuat, karena memiliki persentase sebesar 81,3%. Yang kedua, regresi linear berganda. Jika regresi linear berganda, maka seperti ini, atau ditambahkan FP. Untuk regresi linear berganda, variabel view, maka tampilannya seperti di bawah ini. Jika analisis regresi linear berganda, maka tampilan kotak dialog seperti berikut. Jika analisis regresi linear berganda, keluaran outputnya seperti digambar di bawah ini. Cara membaca data regresi linear berganda. Tabel 4. Pada tabel di atas, nilai yang dianalisis untuk analisis regresi linear berganda adalah adjust R². Artinya penyesuaian dari nilai R² sebagaimana yang dijelaskan pada tahapan analisis regresi linear sederhana. Didapatkan nilai adjust R² sebesar 0,521. Artinya besar sumbangan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 52,1%. Sedangkan sisanya 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Tabel 5.
Melalui nilai sig pada tabel di atas dapat dianalisis pengujian secara simultan. Dari nilai sig sebesar 0,000%, artinya terdapat pengaruh secara simultan X1 dan X2 terhadap Y, atau model penelitian PET. Tabel 6. Melalui nilai konstan dan koefisien variabel X1 dan X2 pada kolom B, serta nilai sig variabel X1 dan X2, didapatkan bersama regresi sebagai berikut. Y sama dengan 3,670 tambah 0,466 X1 tambah 0,562 X2. Didapatkan nilai konstan sebesar 3,670. Artinya secara statistik, tanpa adanya X1 dan X2, maka besar nilai Y adalah 3,670. Didapatkan nilai koefisien variabel X1 sebesar 0,466. Artinya besar pengaruh X1 terhadap Y cukup kuat, karena memiliki persentase sebesar 46,6% jika melihat interval pada tabel 3. Didapatkan nilai koefisien variabel X2 sebesar 0,562, artinya besar pengaruh X2 terhadap Y cukup kuat, karena memiliki persentase sebesar 56,2%. Didapat nilai koefisien variabel X1 positif, artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y. Semakin tinggi X1, maka Y semakin tinggi dan sebaliknya. Didapatkan nilai koefisien variabel X2 positif, artinya X2 berpengaruh positif terhadap Y. Semakin tinggi nilai X2, maka Y semakin tinggi dan sebaliknya. Didapatkan nilai sig variabel X1 sebesar 0,031%, lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Didapatkan nilai sig variabel X2 sebesar 0,013, lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Demikianlah presentasi dari pertemuan ke-11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.